kaum zalimin. Hanya Engkau yang kuasa segala-galanya. Hanya Engkau ya Allah. Engkaulah pemilik langit dan bumi. Engkau pemilik segala keselamatan. Engkau pemilik segala kekuatan. Siapapun yang Engkau lindungi tiada akan pernah teraniaya. Kami mohon kepadamu ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami ya Arhamar Rahimin. Taqabbal minna ya Dzal Jalali wal Ikram. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Setiap ingat Palestina, berdoalah semampunya. Kajian kita kali ini Asy-Syahid, Allah yang maha menyaksikan, dan Ar-Raqib, Allah yang maha mengawasi. Di dalam surat Al-Buruj ayat 9, wallahu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah menyaksikan segala sesuatu, tidak ada yang luput. An-Nisa 79, wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah yang menjadi saksi. Tidak ada satupun yang bisa lari dari pengawasan Allah, persaksian Allah. Dalam surat Al-Hajj ayat 17, innallaha yafdilu bainahum yaumal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Allah pasti memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in qadir, syai'in syahid, sesungguhnya Allah menjadi saksi atas segala sesuatu, itu syahid. Sedangkan Ar-Raqib ada pada 3 ayat. An-Nisa ayat 1, innallaha kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Al-Ahzab ayat 3 ayat 52, wa kanallahu ala kulli syai'in raqiba, dan Allah maha mengawasi segala sesuatu. Wa kunta alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan diriku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan segala sesuatu. Al-Maidah ayat 17. Hadirin, Asy-Syahid artinya, kalau dibaca di sini, Allah menyaksikan segala sesuatu, segalanya disaksikan oleh Allah. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Tidak ada satu titik pun, satu sudut pun di penjuru jagad manapun yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kebaikan sekecil apapun yang tidak disaksikan Allah. Tidak ada maksiat sehalus apapun yang tidak disaksikan Allah. Jadi benar-benar nikmat yang luar biasa bagi orang yang yakin dengan Allah Asy-Syahid, Allah maha menyaksikan. Kalau seseorang sudah merasa disaksikan oleh Allah, dia akan jadi orang ikhlas. Mau apa kita acting, sibuk dengan penglihatan manusia, sedangkan Allah melihat kita setiap saat. Kita berbuat, orang mau lihat mau tidak, Allah pasti melihat. Benar?
Orang mau tahu mau tidak tahu tidak ada masalah. Allah pasti tahu yang kita lakukan, pasti dicatat. Maaf, kalau Ar-Raqib ini zat yang mengetahui segala yang tersimpan di dalam dada, yang tahu apa yang terbersit di hati, di lubuk hati terdalam. Ada ria, ada ujub, ada dengki, Allah tahu. Kalau kita bicara itu Allah sudah tahu tuh, bukan hanya perkataan kita saja, tapi niat dibalik ucapan ini. Apakah mau pamer ilmu, pamer kesolehan, pamer ya lagi pamer dunia, sudah pasti itu Allah tahu. Ada yang pura-pura tidak tahu, saya sih orang bodoh, saya fakir ilmu, tapi Allah tahu sebetulnya dia merendah untuk mengangkat diri. Jadi ada yang pura-pura saya sih bodoh, nah pada waktu itu saat mustajab jadi aja diijabah bodoh betulan. Karena ada yang acting kata-kata itu ya merendah, tapi tujuannya supaya orang kagum, oh ini rendah hati. Allah tahu di balik semua pertanyaan, di balik semua jawaban kita, oh tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi, baik yang ada di hati, yang ada dalam pikiran kita, obrolan kita dalam kesendirian, berdua, dengan dalam keramaian, semuanya disaksikan oleh Allah. Jadi maaf ya, misalkan peperangan yang terjadi sekarang, Palestina berusaha membebaskan diri dari penjajahan Israel. Dulu Israel tidak ada, tapi sesudah dibuatkan oleh Inggris terus mencaplok. Jadi Palestina adalah negara yang sah untuk membela dirinya atas penjajahan. Semua yang terjadi disaksikan Allah. Peperangan, tidak ada satupun peluru yang meletus kecuali Allah menyaksikannya. Dan siapa yang bakal meninggal pasti meninggal dengan izin Allah. Tidak ada yang bisa meninggal tanpa izin Allah. Tidak bisa, tidak bisa. Siapapun, mau manusia, kita, orang lain, di penjuru bumi manapun, termasuk gajah, kijang, kucing, semut, tikus, kuman, tidak ada satupun yang bisa mati kecuali dengan izin Allah. Nah, kalau manusia seperti kita juga dicabut nyawanya oleh Allah lewat dicabut nyawanya oleh malaikat maut atas perintah Allah. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Jadi yang meninggal itu dari satu kacamata kemanusiaan kita prihatin, tapi dari kacamata keimanan tidak ada satupun yang meninggal kecuali pasti atas perintah Allah. Malaikat maut mencabut nyawanya pada waktu yang ditetapkan, sudah tertulis 120 hari di rahim ibu. Siapa meninggal kapan, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan. Kita akan meninggal di tempat yang ditetapkan Allah, akan datang ke sana kita. Sama di situ juga, yang meninggalnya akan tertimbun, akan tertabrak, akan jatuh ya. Dan caranya ya sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Tapi kalau orangnya orang beriman, orang baik, orang yang berjuang, bisa jadi syahid. Jadi Allah sedang membuka pintu syuhada yang besar sekarang di Palestina. Satu sisi secara kemanusiaan kita sangat sedih ya, prihatin, tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada listrik, tidak ada gas. Udah hari keempat ini, kelima Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rebo,
Kemis, sudah hari ke-6 ya. Tapi tidak ada satupun yang lapar, yang kelaparan, kecuali Allah tahu. Siapa yang tidak punya minum kecuali Allah pasti tahu. Tidak ada yang tidak disaksikan. Mungkin sekarang di dunia ini yang paling banyak sedang zikir adalah di Palestina. Benar? Dengan zikir-zikir yang penuh permohonan pertolongan Allah, dan Allah pasti menyaksikan. Siapa ibu yang kehilangan anak, yang kehilangan suami, juga suami yang kehilangan istri, yang orang tua, semuanya disaksikan dan semuanya ada perhitungannya di sisi Allah. Yang luka digugurkan dosa, semuanya ada perhitungannya, tidak ada satupun yang luput. Bagaimana kalau yang ada di terowongan tertimbun? Allah punya perhitungan sendiri, pasti ada perhitungannya. Ini tidak boleh lepas dari keyakinan kita. Jangan sampai kita membahas sesuatu seakan-akan Allah tidak tahu, seakan-akan Allah tidak ada. Terus pertanyaan, kenapa dong Allah biarkan? Padahal mudah bagi Allah menghancurkan. Mudah saja kalau Allah mau. Walaupun tidak terpikir, seperti dulu zaman Nabi Musa dengan Fir'aun. Fir'aun itu super power, dahsyat sekali bala tentaranya, tidak terpikir bagaimana mengalahkannya. Tapi Fir'aun makhluk ciptaan Allah semuanya. Ketika Nabi Musa sampai di satu titik di pantai, di depannya lautan, di belakangnya Fir'aun, tidak punya persenjataan. Ini tinggal dibantai saja kalau mau. Tapi Allah yang menguasai segala-galanya. Nabi Musa diperintahkan menyeberangi lautan yang lautannya sudah terbelah. Kemudian sudah sampai, Fir'aun mengejar dan ditutup. Tidak pernah ada yang bisa membayangkan seperti ini sebelumnya, benar? Tidak ada yang melampaui kekuasaan Allah. Jadi walaupun ini Israel dibantu oleh negara Amerika adik kuasa, sama semuanya akan berakhir dengan kematian, semuanya hanya giliran saja. Jadi kita membahasnya harus lengkap, tidak boleh hanya dari sisi dunia saja, tapi harus dengan keimanan. Gak apa-apa, biar saja. Nggak apa-apa nak, kalau ngantuk tidurlah. Nanti kalau dibangunkan yang rugi yang membangunkan, jadi nggak dapat ilmunya ya. Nggak apa-apa, karena tiap yang hadir ke sini sudah banyak tugas sebelumnya. Tidur aja nak, malah jadi bangun ya. Doalah. Hadirin, apa nih hikmahnya Allah Maha menyaksikan? Yang paling penting dari ketakwaan itu kemampuan menghindari maksiat. Nah, dengan kita merasa disaksikan oleh Allah, kita jadi tidak punya tempat ini berbuat maksiat. Di mana? Kapan? Sekarang saja kalau ada CCTV, orang sudah jadi terbatas pergerakannya, takut kelihatan di CCTV, benar? Bapak saja tidak berani sekarang buka HP kalau di kantor ada CCTV. Makin terbatas. Padahal itu cuma alat. Dengan iman harusnya kita yakin ini Allah Maha menyaksikan, asyahid. Tidak ada tempat yang tersembunyi. Kita berbuat maksiat, pasti Allah lihat, pasti. Dan setiap maksiat pasti mengundang bencana, tidak hanya bagi diri kita, tapi sekitar kita bisa menanggung juga. Kalau seorang ayah ahli maksiat, lalu Allah menutup pintu rezekinya, istri dan anak-anaknya ikut sengsara tuh. Kenapa? Orang yang soleh, orang ahli ilmu, orang yang alim ya, orang senang mencari ilmu dan berilmu, didoakan sampai ke ikan-ikan mendoakan. Karena
orang yang soleh, yang alim, yang tahu ilmu dan mengamalkan ilmunya, itu membawa manfaat bukan hanya untuk dirinya, tapi bagi lingkungannya juga. Nah, untuk mencegah kita berbuat maksiat, karena orang takwa tuh diantaranya adalah kemampuan mencegah diri dari perbuatan maksiat. Ini dia, yakin Allah Maha melihat. Yakin ini dimanapun, di sini Allah Maha melihat, di kamar Allah Maha melihat, Maha menyaksikan, di kamar mandi Allah Maha menyaksikan. Kalau kita dimanapun merasa disaksikan oleh Allah, kita akan bisa menjaga diri. Karena kita berbuat maksiat itu karena dua hal, ada niat dan ada kesempatan. Nah, kalau kita yakin Allah tahu niat kita dan kita yakin Allah melihat, menyaksikan kita, tidak ada lagi kesempatan, selesai itu. Iya kan? Maksiat itu karena ada niat dan ada kesempatan. Sekarang dengan Ar-Raqib, Allah tahu isi hati kita. Dengan Asy-Syahid, tidak ada lagi kesempatan bebas berbuat maksiat. Makanya obrolkan tuh, Allah menyaksikan kita nih, gitu. Kalau ada ngobrol-ngobrol, apa nih ya, ini Allah lagi ngedengerin obrolan kita, Allah sedang menyaksikan kita, sebutkan saja, karena ini memang kenyataan begitu. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah di bumi maupun di langit. Innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. An-Nisa ayat 1. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah menyaksikan segala-galanya, tidak ada yang tidak disaksikan. Surat Al-Baqarah ayat 235. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdaruh. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Fahdaruh, maka takutlah kepadanya. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Jadi Allah tahu isi hati kita nih, tidak ada yang tersembunyi. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqib. Lalu ini, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Al-Hadid ayat 4. Dan dia, Allah, bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah wallahu bima ta'maluna basyir, dan Allah Maha melihat apapun yang kamu kerjakan.